Nur Fazila dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai i'tidal. Kedekatan dengan media sosial menjadikan generasi milenial memperoleh limpahan informasi yang terkadang jika tidak disaring dengan baik akan membawa dampak yang tidak baik pula. Dampak negatif yang dialami generasi milenial adalah mudahnya generasi ini dimasuki doktrin-doktrin transnasional berfaham radikal. Salah satu hal yang mendasari dampak negatif ini terjadi adalah lambatnya orang dewasa menyadari bahwa melalui media sosial radikalisme dapat menyebar dengan mudah hingga mengakar dalam benak generasi milenial bangsa khususnya mahasiswa. Bagi generasi muda, sikap i'tidal dalam menyikapi media sosial saat ini menjadi hal yang penting. I'tidal merupakan sikap yang tidak gegabah dan tidak ekstrim. Misalnya, menyikapi media sosial dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda yang mampu bersikap proporsional atau i'tidal adalah generasi muda yang tidak mudah menerima berita tanpa konfirmasi kebenarannya terlebih dahulu dari berita tersebut. Secara etimologi, bahwa kata al-adl terambil dari kata adalah yang terdiri dari huruf-huruf ain, dal, dan lam. Rangkaian dari huruf-huruf tersebut memiliki makna bertolak belakang, yaitu lurus dan sama serta tidak bengkok dan berbeda. Ada beberapa pendapat tentang pengertian i'tidal atau adil di antaranya. Yang pertama, ada menurut Kartono, adil memiliki makna tidak berat sebelah, berbuat sepatutnya atau tidak sewenang-wenang mendapatkan perlakuan atau jaminan yang sama. Yang kedua, menurut Kahar Mansur ada beberapa makna terkait adil, yaitu yang pertama, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, adil ialah menerima hak tanpa lebih dari memberikan orang lain tanpa kurang. Dan yang terakhir, adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama. Dan penghukuman orang jahat atau orang yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Yang ketiga, adil menurut Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh Junaidi Effendi, bahwasanya adil berasal dari bahasa Arab al-adl yang memiliki arti sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dan keadilan itu seperti tauhid yang menjadi akar bagi semua dasar dan cabang Islam. Semua topik akidah dan amal, masalah individual, sosial, moral, dan hak tak lepas dari hakikat tauhid pun tak lepas dari keadilan. Oleh sebab itu, wajar jika i'tidal dipandang sebagai salah satu nilai utama bagi moderasi beragama. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Di dalam Al-Quran juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam manusia untuk mencapai moderasi beragama pada setiap aktivitas kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada indikator nilai-nilai i'tidal. Yang pertama, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, tidak berat sebelah. Yang ketiga, proporsional dalam menilai sesuatu. Yang keempat, berlaku konsisten. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, mempertahankan hak pribadi dan memberikan hak orang lain. Urgensi dari al-i'tidal adalah di mana antara teori dengan lapangan, antara lingkungan di perguruan tinggi dengan lingkungan masyarakat tidak terjadi kesenjangan baik dalam berpikir maupun dalam bersikap. Adapun tujuan dari
itidal tersebut untuk mewujudkan internalisasi penanaman tingkah laku pada pribadi seseorang melalui binaan, bimbingan, dan pembiasaan yang akhirnya mampu menjadi kebiasaan dan aktualisasi kemampuan individu dalam menunjukkan potensi diri yang dimilikinya. Karena itu, mewujudkan urgensi dan tujuan dari al-itidal atau tegak lurus tersebut harus berbentuk dalam berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada akidah. Di dalam akidah itu ada keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Selanjutnya ada memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. Dan yang terakhir, tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Yang kedua, ada syariat. Yang pertama itu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ada nas yang jelas, sharih atau qat'ih. Dan yang terakhir, dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif atau zani. Yang ketiga, ada tasawuf atau akhlak. Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, mencegah sikap berlebihan dalam menilai sesuatu, dan berpedoman kepada akhlak yang luhur, misalnya sikap syaja'ah atau berani antara penakut dan ngawur atau sembrono, sikap tawadu antara sombong dan rendah diri, dan sikap dermawan antara kikir dan boros. Yang keempat, pergaulan antar golongan, yaitu mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. Selanjutnya, mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda. Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai. Dan yang terakhir, bersikap tegas kepada pihak yang nyata memusuhi agama Islam. Yang kelima, ada kehidupan bernegara. Ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa, selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah, dan kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya dengan cara yang baik. Selanjutnya, yang keenam, ada kebudayaan. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar, dinilai dan diukur dengan norma-norma dan hukum agama. Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima dari manapun datangnya, sedangkan yang tidak baik harus ditinggalkan. Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan. Dan yang terakhir, ada dakwah, yaitu berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas, dan berdakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.